Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ari Sabilulungan, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bandung, pada eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan, berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu Emma Rahmawati, SPD, pengajar praktik Bapak Hedi Ali Ramdana, dan fasilitator Bapak Mahmud Kurdi Husaini. Dengan kasus dilema etika sebagai berikut. Ibu Tati adalah guru kelas 5 SD yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid, dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan, kelas 5 yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas, menghadap ke depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas itu mencoba mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi, di mana saat itu ada guru lain memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang Anda bisa lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Mari kita saksikan dialog antara saya dengan rekan kerja Ibu Emma Rahmawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Sabilulungan, CGP Angkatan Kedua Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi dengan rekan saya Ibu Emma Rahmawati berkaitan dengan kasus di pengambilan keputusan. Adapun kasusnya adalah Bu Tati, guru yang ngajar di kelas 5 SD yang paralel ngajarnya sama dengan Bu Emma. Kemudian pada saat pembelajaran Bu Tati ini adalah guru yang sangat baik. Dia itu mengajar dengan tegas dan cenderung dalam tanda kutip agak galak. Nah, kemudian pada suatu waktu ada siswa yang sedang menangis di luar kelas, persis di depan kelas, di depan pintu kelas Bu Tati. Dia berlutut di atas bebatuan, kemudian sambil menangis dan suaranya terdengar oleh Bu Emma. Nah, kemudian siswa yang di kelas itu Bu Tati sedang mengadakan pembelajaran saja di dalam kelas. Nah, hanya sebagian dari teman-teman yang siswa ini sesekali melihat keluar keadaan siswanya. Nah, kira-kira menurut Bu Emma, apabila Bu Emma sedang berada di kelas pinggirnya kelas Bu Tati, apa yang akan dilakukan oleh Bu Emma? Terus bagaimana? Apakah Bu Emma akan melakukan interupsi? Kemudian mengapa interupsi tersebut dilakukan? Kapan? Di mana? Dan bagaimana? Itu mungkin. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ari. Kalau saya melihat seperti kejadian yang tadi disampaikan oleh Pak Ari, saya selaku rekannya Bu Tati tentu tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Saya akan melakukan tindakan, tetapi tindakan yang saya ambil, saya tidak segera untuk menanyakan hal langsung terhadap Bu Tati. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Bu Tati sedang mengajar di kelasnya. Jadi itu adalah hak Bu Tati untuk memberikan pengajaran kepada peserta didiknya. Tetapi tentu saja tadi yang saya sampaikan, ketika sudah pembelajaran tersebut selesai, saya akan menemui Bu Tati dan saya akan menanyakan kenapa siswa yang tadi diajar oleh Bu Tati tersebut menangis di luar kelasnya dan sedang pembelajaran berlangsung, tetapi siswa tersebut disuruh untuk keluar. Saya akan menanyakan, walaupun tadi disebutkan bahwa Bu Tati adalah
rekan yang tegas, guru yang baik, guru yang bijaksana, tetapi kita selaku rekan tentu harus cek recek kenapa hal tersebut terjadi. Jadi jangan sampai kita tidak melihat atau kita tidak peka terhadap lingkungan sekitar kita, tetapi kita harus mungkin ada hal-hal yang justru kenapa Bu Tati sampai mengeluarkan anak tersebut, sampai Bu Tati yang kita kenal sebagai orang yang guru yang baik, guru yang disiplin dalam tanda kutip galak gitu, tetapi kita harus tetap mengedepankan prasangka baik terhadap Bu Tati, menanyakan ketika memang sudah ada jawabannya, cek recek terhadap yang bersangkutan, barulah kita mengambil kesimpulan seperti itu. Kira-kira menurut Ibu nih ya, Ibu kan kita sebagai manusia ada unsur empati ya, merasakan. Tapi di sisi lain juga kita dihadapkan pada sebuah peraturan, role untuk pembelajaran, role atau peraturan di dalam kelas. Kemudian kita ada justice, kebenaran dan kebenaran dan kesalahannya jelas ya. Kemudian ada lagi kita sikap empati atau tidak peduli gitu ya, acung tak acung. Nah menurut Ibu di sini yang harus diambil yang mana? Misalnya apa kita harus berempati kepada Bu Tati atau berempati kepada siswa, atau kita harus mengambil keputusan sesuai dengan aturan role-nya seperti apa, atau justru kita mengambil misalnya untuk kepentingan orang banyak nih, supaya orang banyak bahwa siswa ini dirugikan, orang tua nih banyak yang ini mengeluh. Berarti kan itu keputusannya berdasarkan hasil untuk orang banyak. Nah menurut Ibu kira-kira dalam mengambil keputusan yang mana yang harus kita dahulukan? Kalau menurut saya, dalam mengambil keputusan itu harus informasinya benar, akurat, langsung. Ya, berarti faktual ya, Bu ya. Fakta-faktanya kita cari dulu faktanya. Tadi yang di awal faktanya bahwa Ibu akan menginterupsi setelah pembelajaran kepada Bu Tati. Nah, kalau sudah faktanya ada misalnya Bu, seperti apa? Tentu saya menginterupsi bukan hanya ke Bu Tati saja ya, tetapi kedua belah pihak itu ke anaknya gitu. Karena memang jangan satu pihak saya tanyakan kepada Ibu Tati, tetapi kepada anak yang bersangkutan tidak gitu. Jadi ketika kita sudah menanyakan kepada Bu Tati, kemudian anaknya juga ditanya, dari situlah kita posisi kita adalah netral, posisi kita adalah bukan berpihak kepada salah satu pihak, bukan kondisi karena Bu Tati adalah rekan kita lebih cenderung kepada Bu Tati, atau kita posisinya aduh kasihan anak, bagaimana kalau itu anak kita gitu. Kita tidak, tetapi fokus kepada permasalahan, fokus kepada permasalahan apa yang menyebabkan, kemudian standarnya mungkin sesuai dengan memang norma aturan gitu. Jadi kalau sudah jelas dari kedua belah pihak, terus kemudian juga sebetulnya kita tidak hanya cukup kepada dua orang tersebut ya, tapi kita juga harus bertanya juga kepada murid yang ada di dalam kelas yang sedang diajar oleh Bu Tati. Jadi apa sebetulnya yang jadi yang dilibatkan pada saat Ibu mengambil fakta siswa tersebut, kemudian Bu Tatinya, juga siswa yang ada di dalam kelas Bu Tati ya. Ya, selanjutnya gimana Bu selanjutnya? Ya, ketika memang sudah jelas permasalahannya, barulah kita duduk sama rata gitu. Maksudnya jangan sampai memang ini masalah ini berlarut-larut gitu, jadi harus diselesaikan gitu. Ketika memang Bu Tati memang dirasa memang dia di situ hilaf ya, atau mengedepankan artinya kita harus mencari bahasa yang lebih lembut ya untuk menyampaikan kepada Bu Tati, karena bagaimanapun itu rekan ya. Artinya kita harus mencari kalimat yang tepat untuk menyampaikan, takutnya Bu Tati malah jadi miskomunikasi ya. Betul. Kita dengan terlebih dahulu kita posisi kita selaku teman yang pilih lock up gitu ya, takut salah komunikasi. Jadi tentu dengan bahasa yang tertata, dengan niat yang baik gitu kita sampaikan, tapi tanpa menjas, tanpa langsung kita memberikan komentar bahwa itu teh salah, harusnya seperti ini, tidak, tetapi memang dengan niat yang baik, kata-kata yang sopan santun sesuai dengan sopan santun ya aturannya gitu. Itu menurut saya. Itu bagus sekali Bu. Jadi memang dalam mengambil keputusan untuk ini
kita kembali lagi dihadapkan pada kewenangan kita, kemudian juga kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Terima kasih Bu, ya semoga bermanfaat. Itulah tugas dari modul kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.